Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nakan, saya Muhammad Rizky Rianda dengan NIM 1224 0311 349 dari kelas komunikasi 3 BRF. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah teori yang dimana teori ini seringkali digunakan oleh para tokoh atau para petinggi yang berguna untuk meyakinkan argumen dia terhadap pendengar mereka ataupun para bawahan mereka. Apakah kalian tahu orang-orang seperti Karl Marx, George Bush ataupun Adolf Hitler, mereka ini memiliki satu kesamaan. Apalagi kalau bukan cara mereka berbicara atau memberikan argumen mereka kepada orang banyak. Tapi sebetulnya mereka ini memakai atau melakukan atau menerapkan sebuah teori yang dimana teori ini cukup berguna untuk meyakinkan atau menguatkan argumen atau pendapat ataupun opini yang mereka sampaikan. Ya, mereka ini menggunakan teori argumentasi persuasif. Jadi, apa itu teori argumentasi persuasif? Teori ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf Inggris yang bernama Stephen Tolmin pada tahun 1958. Tolmin pada awalnya mengkritik dan menganggap bahwa argumen itu harus memiliki pola deduktif dan induktif yang sangat ketat. Tolmin juga berpendapat bahwa argumen yang digunakan sehari-hari itu lebih kontekstual dan konseptual, sehingga harus menggunakan analisis yang berbeda. Jadi sekarang kita sudah tahu teori apa yang digunakan oleh orang-orang besar ataupun para pemimpin di dunia ini. Namun, bukan cuma teori, harus ada 6 elemen ataupun 6 step-step ataupun 6 komposisi yang harus digunakan agar teori ini bekerja secara maksimal. Oke, yang pertama ada klaim. Klaim adalah pernyataan yang ingin dibela atau dibuktikan oleh si pembuat argumen. Biasanya, klaim ini berbentuk opini, sikap, nilai, ataupun rekomendasi tentang suatu objek atau suatu topik. Klaim biasanya berupa opini, sikap, nilai, ataupun rekomendasi suatu topik. Yang kedua ada data. Data ini biasanya berbentuk bukti ataupun fakta yang dimana berfungsi untuk menguatkan sebuah klaim. Data ini biasanya berupa statistik, hasil penelitian, kesaksian, contoh, ataupun analogi. Yang ketiga adalah warrant. Warrant adalah alasan ataupun prinsip yang dimana untuk menghubungkan sebuah klaim dan juga sebuah data. Warrant ini bisa berupa seperti asumsi, generalisasi, aturan, ataupun hukum yang diterima oleh pihak umum. Terus yang keempat ada backing. Backing adalah informasi yang dimana berguna untuk menguatkan sebuah warrant. Backing biasa bisa berupa teori, data, ataupun teori pendukung lainnya. Yang kelima ada qualifier. Qualifier ini biasanya adalah sebuah kata ataupun frasa yang dimana untuk menunjukkan sebuah kepastian akan kebenaran ataupun keraguan dalam sebuah klaim. Qualifier ini biasanya berupa probabilitas, modalitas, dan intensitas. Dan yang keenam dan terakhir adalah rebuttal. Rebuttal adalah pengecualian ataupun bantahan terhadap suatu klaim. Rebuttal ini biasanya berupa kondisi, situasi, ataupun sebuah sanggahan untuk melemahkan sebuah klaim. Jadi, itu tadi 6 elemen ataupun 6 hal yang dimana jika menerapkan ini sesuai dengan strukturnya, maka teori ini bisa berjalan dengan sempurna. Dan juga teori ini termasuk dalam teori konstruktivis, karena teori ini beranggapan bahwa argumen itu tidak bersifat netral ataupun objektif, melainkan dibentuk dengan konteks, situasi, ataupun tujuan dari audiens itu sendiri. Teori ini juga bersifat subjektif, karena teori ini mengakui bahwa setiap argumen itu memiliki nilai-nilai, emosi, dan juga kepentingan yang berbeda-beda bagi setiap makhluk. Jadi, intinya, teori ini adalah teori yang berguna untuk menguatkan ataupun melemahkan sebuah argumen ataupun pendapat dari setiap seseorang. Nah, tapi ingat, teori ini juga seperti pisau bermata dua. Jika digunakan sebaik-baik mungkin, maka akan mungkin hasilnya menjadi baik. Namun, jika digunakan dengan niatan yang buruk, maka hal buruk juga akan terjadi pada sendirinya. Jadi, itu saja mengenai pembahasan teori argumentasi persuasif.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, mulailah mengurangi atau berhenti menggunakan rokok. Karena rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya jantung, paru-paru, dan stroke. Dan juga menurut WHO, ada sekitar 225.000. Oh iya, ya udahlah, kalau gitu aku berhentilah rokok. Bahaya rupanya. Betul kata dia.